Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1055 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Era Baru. Dalam chapter tersebut, pertarungan antara pihak samurai melawan Admiral Ryokugyu diperlihatkan masih berlanjut. Raizo melancarkan serangan api dari dalam gulungan, yang mana Ryokugyu terlihat kesakitan saat terkena serangan tersebut. Namun ternyata Ryokugyu hanya berpura-pura terlihat sakit. Dia menggunakan teknik anti api dan berkata bahwa jurus lemah dari Raizo tidak mungkin bisa mengalahkan seorang admiral. Ryokugyu pun menangkap Raizo dan mulai menyerap nutrisi darinya. Kawamatsu mencoba menolong Raizo, tapi ranting-ranting dan batang pohon dari Ryokugyu terus bermunculan. Ryokugyu mencoba melancarkan serangan kepada Kawamatsu, Denjiro, dan Nekomamushi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan ruangan dari Sukiyaki. Di sana ternyata ada sebuah jalan rahasia. Ada tangga panjang di jalan itu yang menuju ke suatu tempat. Sukiyaki dan Robin pun bersiap untuk melewati tangga tersebut. Lalu tiba-tiba Lau pun muncul. Robin bingung mengapa Lau bisa menemukan Robin, dan Lau berkata bahwa dia mencari Robin saat tahu bahwa Robin tidak ada bersama para kru bajak laut topi jerami yang lain. Mereka bertiga pun melalui jalan rahasia. Sukiyaki bilang bahwa dia tidak memberitahu jalan rahasia itu kepada Orochi dan Kaido. Mereka kemudian tercebur ke dalam air, tapi itu bukan air laut. Sukiyaki pun bercerita bahwa tempat itu merupakan reruntuhan dari Wano Kuni 800 tahun yang lalu. Reruntuhan tersebut masih dalam kondisi yang baik. Sukiyaki menjelaskan Wano Kuni melalui lukisan. Pada masa lalu, Wano Kuni 3 kali lebih besar dari sekarang ini. Wano Kuni terletak di bawah gunung dan ada dinding besar yang dibangun untuk mengelilingi negeri tersebut. Air hujan pun lama-lama membanjiri Wano Kuni, yang mana air mencapai atas dinding dan terciptalah air terjun. Orang-orang pun mulai meninggalkan Wano Kuni, lalu pergi ke puncak gunung. Sukiyaki bersama Robin dan Lau tiba di ujung tangga dan Sukiyaki membuka pintu rahasia. Ternyata pintu tersebut menuju ke tempat di mana Rod Poneglyph berada. Dengan melihat Rod Poneglyph tersebut, sudah ada 3 Rod Poneglyph yang diketahui oleh Robin. Dia bilang jika mereka menemukan yang satu lagi, maka mereka bisa pergi ke Pulau Lafter. Setelah itu, Sukiyaki mengatakan bahwa sekarang ini mereka sedang berada di bangunan tinggi di gua dasar gunung. Di bawah tempat itu terdapat senjata kuno Pluton. Sukiyaki sebenarnya belum pernah melihat Pluton. Robin dan Lau juga sepertinya tidak akan bisa mengeluarkan Pluton dari sana. Sebab jika ingin membawa Pluton, maka dinding Wano Kuni harus dihancurkan. Dengan kata lain, mereka harus membuka perbatasan Wano Kuni. Kembali ke tempat pertarungan pihak samurai melawan Ryokugyu, dia telah berhasil membuat sarung pedang merah dan Yamato sangat terdesak. Ryokugyu pun berkata, jika Kaido masih ada, maka Ryokugyu tidak akan datang ke sana. Ryokugyu juga bilang dia akan pergi dari Wano Kuni setelah mendapatkan kepala Luffy. Yamato pun bilang kepada Momonosuke untuk meminta bantuan Luffy, tapi Momonosuke menangis dan berkata bahwa dia tidak mau. Momonosuke enggan merepotkan Luffy dan kawan-kawan lagi. Dia juga tidak mau terus-menerus mengandalkan Luffy dan kawan-kawan, karena sebagai shogun yang baru, Momonosuke harus bisa melindungi Wano Kuni. Tiba-tiba, Momonosuke bisa memakai Boro Breath, yang mana serangan api besar itu berhasil mengenai Ryokugyu. Samurai sarung pedang merah dan Yamato pun terkejut melihat hal tersebut. Momonosuke melakukannya sekali lagi, yang membuat tubuh Ryokugyu terbakar. Namun, tubuh Ryokugyu yang terbakar terus bertumbuh kembali. Ryokugyu pun tampak marah dan berniat untuk menghabisi Momonosuke. Kemudian, secara tiba-tiba, ada petir hitam yang menyambar dari jauh.
petir hitam tersebut merupakan hao shakuhaki dari seseorang. Ryokugyu bisa menyadari bahwa orang yang mengeluarkan hao shakuhaki itu adalah Shanks. Dengan begitu, Ryokugyu menjadi tahu bahwa Shanks berada di dekat Wano Kuni. Fokus cerita beralih ke tempat Shanks. Dia bilang bahwa Angkatan Laut sangat tidak berperasaan karena mengejar orang-orang yang telah mengubah sejarah. Shanks menduga Angkatan Laut takut dengan era baru. Beberapa anak buah Shanks memintanya untuk berhenti mengeluarkan hao shakuhaki karena anak-anak baru di sana juga bisa tumbang. Hao shakuhaki dari Shanks benar-benar luar biasa. Tak heran dia bisa menjadi Yonkou tanpa buah iblis. Setelah itu, ada kilas balik berbeda-beda dari Shanks yang memperlihatkan beberapa orang ketika mereka masih kecil. Mulai dari Luffy, Momonosuke, Hiyori, dan juga Uta yang tampak berupa siluet. Shanks pun terlihat murka ketika mengingat semua itu. Kembali ke tempat Ryokugyu, dia kembali ke bentuk semula dan memutuskan untuk pergi dari Wano Kuni. Momonosuke dan Yamato terlihat gembira karena Ryokugyu pergi. Ternyata dari kejauhan ada Luffy, Zoro, Sanji, dan juga Jinbe yang sedang menonton pertarungan pihak samurai melawan Ryokugyu. Melihat Ryokugyu pergi, Sanji berkata bahwa Momonosuke dan yang lain rupanya tidak butuh bantuan mereka. Zoro bilang dia terkesan dengan kekuatan Momonosuke. Lalu Jinbe berkata bahwa hao shakuhaki yang tadi sangat hebat. Luffy pun sambil tersenyum bilang, sepertinya dia tahu hao shakuhaki itu berasal dari siapa. Di bagian akhir chapter, kapal Shanks tampak pergi menjauh. Dari sini kita bisa melihat kualitas kekuatan haki dari Shanks. Hao shakuhakinya memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan dari luar pulau pun sudah mulai terasa. Dan orang yang Shanks intimidasi itu bukan orang biasa, melainkan seorang admiral. Membuat admiral ketakutan sampai mundur padahal jaraknya masih sangat jauh, tentu sangat hebat. Shanks ini termasuk jajaran atas, salah satu pengguna haki terkuat di One Piece. Luffy menyadari bahwa haki luar biasa itu berasal dari Shanks. Namun, di chapter sebelumnya, Shanks berkata bahwa ini belum saatnya reuni dengan Luffy. Pertemuan mereka akan ditunda dulu, mungkin mereka akan bertemu di arc setelah Wano, atau bahkan di arc terakhir nanti. Di sini juga, ketika Shanks mengingat masa lalu, ada siluet dari Uta, yang mana ini menegaskan bahwa Uta adalah karakter canon. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1055. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.